Rasul SAW mengatakan, "Balighu anni walau ayat." Sampaikan dari aku walaupun satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin, alladzi ja'ala at-taqwa libasas salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ala lahul hamdu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الملاء المبين والسيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, segala puji dan rasa syukur mari selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya jualah alhamdulillah, pada siang hari ini kita masih bisa hadir berkumpul ruangan Masjid Al-Ikhlas yang sama-sama kita cintai untuk sama-sama melaksanakan salah satu tugas dan kewajiban kita, yaitu menunaikan sholat Jumat secara berjamaah. Dan semoga kedatangan kita pada siang hari ini dan segala rangkaian amal ibadah kita akan diterima, diberkati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar khutbah ini, selaku khatib kembali berwasiat kepada kita semuanya, wabil khusus untuk diri saya pribadi, mari sama-sama kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan melaksanakan semua perintahnya serta berusaha untuk meninggalkan semua larangan-larangannya, karena hanya orang yang bertakwalah yang akan mendapatkan kebahagiaan, keselamatan baik di dunia terutama di akhirat nantinya. Dan hanya orang yang bertakwalah yang berhak mewarisi surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah, tilkal jannatul lati nursu min ibadina man kana taqiya. Itulah syurga yang akan aku wariskan kepada hamba-hambaku yang bertakwa. Hadirin jamaah salat Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema khutbah kita pada siang hari ini adalah hakikat hidup manusia. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam keadaan sebaik-baik bentuk. Manusia dilengkapi dengan panca indera dan akal pikiran yang sangat sempurna. Kesemuanya itu dimaksudkan agar manusia mampu memanfaatkan potensi atas kelebihan dan kesempurnaannya itu untuk memperoleh kemaslahatan dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam pandangan Al-Qur'an bahwa seseorang yang dikatakan baik, berkualitas, bermartabat dan cerdas adalah mereka yang mampu untuk memanfaatkan potensi yang ada pada dirinya itu, serta mampu menggunakan akal pikirannya untuk merenung tentang hakikat hidup di dunia ini. Karena sesungguhnya dengan mengenal hakikat hidup, kita akan merumuskan tujuan hidup sekaligus akan berhati-hati dalam bertindak agar kita tidak menyimpang dan tersesat, serta apa yang kita kerjakan tidak bertentangan dengan hakikat hidup yang kita jalani ini. Jika kita mau mencermati pesan-pesan suci di dalam Al-Quran, maka kita akan dengan mudah menangkap pelajaran tentang hakikat hidup manusia. Pesan suci tersebut antara lain, yang pertama,
bahawa hakikat hidup di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mengandung arti bahawa setiap jengkal hidup kita, aktivitas hidup kita haruslah berorientasi dan bernilai ibadah, karena sesungguhnya itulah tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di dunia ini. Hal ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepada aku. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, hakikat hidup manusia agar dia selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saat ini nampaknya mulai tidak dipandang penting oleh sebagian dari umat manusia. Karena sebagian dari kita mulai menitik beratkan, mementingkan aktivitas yang berkenaan dengan kemewahan duniawi, mengesampingkan dan menanggung urusan yang bersifat ukhrawiyah. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita kepada kita sekalian agar jangan sampai terlena dengan buayan duniawiyah yang dapat melupakan tugas-tugas keakhiratan kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bahwa hakikat hidup di dunia ini adalah untuk mengembangkan potensi dirinya agar mereka dapat membantu amal kekhalifahan di muka bumi yang dipercayakan Allah kepada kita demi mewujudkan kemakmuran dan kesetaraan umat manusia sesuai peran kita masing-masing tentunya. Hal ini ditegaskan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pesan-pesan Al-Quran mengandung suatu makna bahwa hendaknya kita memanfaatkan potensi diri kita serta potensi kekayaan alam untuk tujuan-tujuan kemaslahatan dan kemakmuran manusia seluruhnya. Khususnya di dalam eksploitasi kekayaan alam, Allah sangat membenci segala bentuk eksploitasi yang hanya dimanfaatkan oleh sekelompok-kelompok tertentu atau golongan-golongan tertentu saja. Apalagi dengan dalih menjalankan fungsi kekhalifahan, mereka mengeksploitasi potensi alam dengan sangat rakus, mengeruk kekayaan alam dengan semena-mena, sehingga akhirnya potensi alam kita menjadi hancur, yang pada gilirannya sangat merugikan kemaslahatan hidup, mendatangkan bencana dan musibah yang melanda umat manusia di mana-mana. Sesungguhnya umat manusia ini perlu introspeksi dan bercermin diri bahawa banyaknya musibah dan bencana alam, banyaknya peristiwa bencana alam yang memakan banyak korban, pada hakikatnya adalah akibat ulah tangan manusia itu sendiri yang kelewat batas dalam mengelola kekayaan ini. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan dalam firman yang tertuang dalam Al-Quran di dalam surah Ar-Rum ayat 51 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum badallazi amilu la'allahum yarji'un. Yang artinya telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia, maka Allah menimpakan azab kepada mereka sebagai akibat dari perbuatannya agar mereka mau kembali ke jalan yang benar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, bahwa hakikat hidup manusia di dunia adalah untuk berjuang demi tegaknya sendi-sendi amar ma'ruf nahi mungkar dalam komunitas kehidupan manusia sesuai dengan kemampuan dan potensi diri masing-masing. Karena berjuang demi tegaknya amar ma'ruf nahi mungkar merupakan prasyarat tegaknya nilai-nilai kebajikan, kebenaran serta nilai keadilan dan terjaminnya rasa aman serta damai dalam kehidupan umat manusia yang pada gilirannya akan dapat mengurangi terjadinya bentuk-bentuk kemungkaran. Berjuang demi tegaknya amar ma'ruf nahi mungkar merupakan misi pokok yang harus diemban oleh segenap umat Islam. Karena hakikatnya kita tidak akan mampu meraih suatu martabat dan prestasi yang mulia sebagai ukhuwah ummiyah apabila potensi amar ma'ruf nahi mungkar yang kita miliki tidak dilaksanakan dengan baik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yang artinya kamu adalah umat yang terbaik
yang dilahirkan untuk manusia, menjuru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Keberuntungan dan kemuliaan hidup kita baru akan dapat diraih manakala kita mampu mengaktualisasikan secara baik misi amar ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah kehidupan, sehingga kita lebih bermanfaat, lebih bermartabat karena diwarnai dengan nilai-nilai kebajikan serta terhindar dari bentuk-bentuk kemungkaran dan kezaliman. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya semoga kita terhindar dari segala bentuk bencana dan kerugian akibat dari eksploitasi diri dan kekayaan alam kita yang sangat berlebihan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali hanya itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan khutbah ini. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini ada manfaatnya bagi kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa libasas salihin. Rahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda 'abdin muqtarifin bisidqil yaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mala'ul mubin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa lazimus salata la khairu halqihi alaihi salatu wassalam. Faqad amarakumullahu bidzalika irsyada wa ta'lima wa ijlalan lin nabiyyi wa ta'zima. Faqad qala إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي الأول وعلى آله وصحبه ومن والاه وارض اللهم عن أصحابه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين. اللهم اهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. آمين يا مجيب السائلين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقيموا الصلاة.